Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya lanjut ke Pak Suryadi dulu sebentar ya Pak Susno. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya, ini kan kalau kita lihat penggerebekannya yang membuat kaget masyarakat tuh adalah jumlah tersangkanya. 320 WNA, kemudian ada 1 WNI, begitu besar para tersangka ini. Kita tidak tahu mereka masuknya satu persatu, apa masuk secara rombongan, kita belum tahu. Tetapi kalau untuk manajemen gedung sendiri, adakah standar yang mungkin disepakati antar pengelola atau asosiasi building management bahwa ketika ada WNA bekerja dengan jumlah ratusan seperti ini, maka building management punya hak untuk mengetahui bagaimana status keimigrasian mereka, apakah mereka masuk pakai visa seperti apa, atau mungkin mengetahui apakah mereka overstay atau tidak. Ada tidak peraturan seperti itu Pak Suryadi? Kalau di kita di pengelolaan secara implisit tidak ada, Bu. Tetapi sebetulnya tadi kan lewat orang ini kan, orang asing kan masuk lewat imigrasi ya. Nah, imigrasi ini kan pintu awalnya nih, sehingga bisa masuk ke gedung. Nah, kecurigaan itu harusnya menjadi bahan gedung untuk menyampaikan ya ke keterkaitan dengan pihak berwajib ya. Tetapi memang kadang kelemahan kita di gedung gini, Bu. Ini kan pengelola sebatas kita mengelola nih, mengelola fasilitas ya. Mereka sewa area tertentu misalnya 2000 meter persegi misalnya. Nah, itu kita dari segi teknisnya kita sampaikan bahwa kapasitas ini hanya menampung sekian orang dengan kapasitas akses sekian. Nah, kita tidak tahu aktivitas secara detail masalahnya. Jadi begitu disewakan, building management itu tidak punya akses untuk masuk tidak bisa ya, tidak bisa mengecek. Kita sebatas hanya public area saja. Oke. Public area dari dia pintu masuk sampai dia lobby sampai lift, koridor itu punya kewenangan. Boleh kita misalnya terjadi kebakaran, building management punya hak untuk memecahkan kaca. Atau misalnya hanya ketika terjadi krisis. Iya, yang insiden yang terjadi kebakaran. Tapi kalau kita mau masuk ke mereka, kita mesti izin biasanya. Oke, baik. Saya ke Pak Susno lagi. Pak Susno, kalau saat ini kan beroperasi di satu gedung, meskipun saat ini kita tidak tahu ya WNI yang menjadi tersangka itu kapasitasnya seperti apa, tapi polisi mengatakan akan memanggil pemilik gedung atau pengelola gedung untuk juga dimintai. Kalau terbukti lalai, bisa dijeratkah Pak Susno? Oke, baiklah. Terkait dengan gedung, saya senang sekali polisi akan memeriksa pemilik gedung. Iya. Ini kuncinya di sini, akan mengungkap jaringan yang lebih besar. Gedung disiwa lantai paling atas, 20 dan 21. Karyawan 300 lebih. Komputer berhamburan, kemudian banyak warga negara asing. Internet juga kecepatan tinggi, listriknya juga gitu, bekerjanya 24 jam. Yang punya gedung pasti ini curiga. Apalagi sudah 2 bulan lebih ya. Nah, kecurigaan, makanya yang punya gedung harus diselidiki. Siapa yang punya gedung? Apa yang pesan yang punya gedung ini kepada manajemen pengelola gedung? Bukan kepada asosiasi, kepada manajemen. Jangan-jangan pesannya amankan. Nah, kita harus baca siapa owner gedung ini. Jangan-jangan pemilik gedung ini ada keterkaitan dengan gedung lain di tempat yang lain. Di tempat yang lain itu maksudnya masih di Indonesia, masih di Jakarta? Indonesia. Oke. Karena apa? Ada pemilik gedung lain di tempat yang lain yang bau-baunya punya kasino di negara lain. Oh, oke. Ini jangan-jangan Pak Susno sudah tahu ya? Nah, saya kan reserse kan curiga-curiga. Oke. Tapi adik-adik saya di reserse Mabes Polri jauh lebih tahu. Kalau dia kaitkan pemilik gedung ini, jangan-jangan ya. Saya tidak menuduh ya. Kalau menuduh nanti ditangkap pula aku ini. Jangan-jangan keterkaitan dengan gedung A, gedung B. Jangan-jangan pemiliknya ini punya usaha sama di negara lain, kasino atau apa gitulah. Oke, Pak Susno, tapi kalau dari pengalaman Pak Susno, pola kerja dari sindikat judi online ini, kalau kita kan sekarang tahunya baru beroperasi 2 bulan ya Pak Susno. Apakah memang mereka beroperasi dalam jangka waktu yang pendek dan berpindah-pindahkah sehingga sulit dilacak, atau ini lagi sial aja nih kebetulan 2 bulan ketahuan? Jadi dia beroperasi ya bisa panjang, bisa pendek, kan tergantung keamanan. Seperti yang di Indonesia kalau betul baru 2 bulan, artinya ini sudah ketangkap oleh Polri ya. Kalau kita lihat prestasi kerja Polri ini bagus sekali ya. Tetapi kalau kita lihat prestasi kerja dunia perbankan kita yang menguasai rekening ini sangat memprihatinkan. Karena ini melibatkan jutaan rekening gitu. Masa tidak terlacak
suspicious transaction, artinya transaksi mencurigakan. Oleh itu, mestinya perbankan melacak rekening mencurigakan sampai 24 jam bertransaksi, kecil-kecil atau besar-besar, kemudian latar belakang pemilik rekening dilaporkan PPATK. Ya. Kemudian juga dari aparat yang berwenang, suatu kementerian yang menangani masalah perinternetan atau per apalah, kan ini ada situs ya, berapa ratus situs. Oh ya, situs ini kok begini terkait dengan judi dan apa. Mestinya baru beroperasi seminggu pun udah ketahuan kok ada situs banyak kayak gini gitu kan. Nah, mereka kan melacak 24 jam memantau ini. Ini kita pandang terlambat gitu. Tapi kalau kita melihat dari segi kinerja Polri, karena Polri kan bukanlah aparat pemantau ini ya, walaupun dia punya cyber, paling dia patroli cyber, tapi tidak menongkrongi kayak gini. Kita hormat kepada Polri, kita salut pada Polri, tapi pada kementerian tertentu ya ini supaya lebih bagus lagi lah kinerjanya. Oke. Kemudian Berarti, lembaga tertentu supaya lebih bagus lah kinerjanya. baik, ada catatan-catatan yang sebenarnya jangan sampai 2 bulan harusnya Iya. sudah ketahuan ya Pak Susno. Oke, baik. Saya ke Pak Suryadi lagi. Pak Suryadi, kalau tadi Anda mengatakan kan memang pengelola itu tidak bisa masuk ke dalam area ketika sudah disewakan. Tapi ini kalau saya pernah membaca ya Pak Suryadi, kalau di negara lain pengelola building management itu punya standar operasi khusus yang mungkin semacam SOP begitu. Mereka bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau instansi-instansi terkait ketika ada kecurigaan. Nah, kalau di Indonesia sendiri adakah aturan seperti itu ketika ada dugaan-dugaan atau kecurigaan dari building management tentang aktivitas yang dilakukan oleh penyewa tetapi building management tidak bisa masuk sendiri? Ya, jadi gini Bu, pengalaman saya ya, ya 26 tahun ya mengelola gedung, itu memang sebelum operasional tenan ya, namanya tenan itu dia harus mengikuti SOP yang kita punya dan house rule. House rule itu dibuat sama manajemen gedung sebetulnya. Ada aturan-aturan di situ. Nah, ketika hal-hal yang menyangkut dengan tadi tindak kejahatan ya, terus tindak asusila atau apapun, itu sebenarnya bisa saja, tetapi memang untuk masuk ke dalam itu kan kita tidak mungkin, karena memang di Indonesia ini kurang detail-detailnya peraturan gedung. Bahkan ya saya ngelola pernah juga ada polisi datang pengen nangkap, bawa izin, bawa surat, gimana kita kasih nggak? Dikasih nggak Pak? Ya kalau saya sebagai pengelola, saya tanya dulu ini tujuannya apa Pak? Tapi kan kita juga polisi punya kewenangan juga. Iya. Ya kamu nggak usah tahu, ini urusannya negara juga kan. Jadi kejepit di tengah-tengah ya? Kejepit di tengah-tengah. Iya. Sehingga kalau saya kejadian seperti ini adalah tadi memang perlu kerjasama Bu. Artinya gedung ini otoritasnya kan hanya gedung itu saja. Gedung itu saja, dia tidak bisa kemana-mana nih. Iya. Dia kan tidak bisa untuk akses ke kepolisian, tidak punya akses ke bank tadi ya untuk ini ya. PPATK Tetapi memang gitu ya. bisa saja kita mengetahui spesifik tadi penggunaan listrik ya, terus penggunaan ruangan yang besar, terus usahanya apa, ini bisa tahu. Nah mungkin ini perlu kerjasama antara pihak terkait ya, dengan ya kalau kita mau menjaga Indonesia ini jauh lebih baik ya, jangan merusak lah ya, jangan merusak properti manajemen ya. Orang punya usaha kan masih banyak yang jujur. Iya. Kita bangun gedung ini kan masih orang yang masih kita sewanya yang lumrah-lumrah saja gitu. Jangan yang boleh memang akupansinya lagi low ya. Karena habis Covid dan sekarang orang berlomba-lomba, yang penting disewain, nggak gitu juga. Kita ingin adalah semua owner gedung ya mengelolakan itu juga tidak bisa merusak tatanan yang ada di Indonesia. Seperti kayak judi online ini. Baik, Pak Suryadi, kalau dengan kasus ini, seperti apa perbincangan di asosiasi atau teman-teman yang mungkin duduk di kepengurusan, kemudian apa kegelisahan dari para pemilik gedung atau para pengelola gedung setelah kasus ini? Kalau kita biasanya memandang seperti ini ya, kasak-kusuk pasti di antara kita ada ya kan. Tetapi detail-detail kita kadang ada yang tertutup, ada yang terbuka Bu. Kalau misalnya dia ini kan menjadi aib buat gedung itu sendiri, biasanya ditutupin. Oke. Kita nggak bisa korek, tetapi ada juga yang terbuka, sehingga kadang-kadang pengelola gedung dilematisnya adalah kita sebagai pengelola saja, kita tidak bisa menindak masalahnya.
Serba salah ya Pak Susno, ini kalau ada kasus ini kan kita berharapnya sebenarnya di tempat-tempat lain dengan mudah bisa terbuka. Tapi kalau berharap dari building management akan membuka sendiri itu juga kan aib buat gedung mereka dan kemudian akan mencederai reputasi. Iya, reputasi jelek. Iya, harusnya tergantung dari sudut mana ya. Iya, iya. Kalau